Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. And di Bitcoin Update hari ini kita mau review sedikit aja sih soal apa yang disampaikan oleh Jerome Powell dan juga Janet Yellen ya pada pertemuan tadi malam. Jadi teman-teman sekalian, kalau kalian perhatikan semalam itu bukan cuma Jerome Powell ya sebenarnya testimoni, tapi juga ada US Secretary Janet Yellen yang juga berbicara. Memang sih market boring banget after Fed Chair Powell testifies ya. Waktu dia mulai memberikan remarks itu sempat naik terus kemudian sempat turun and then flat closing dekat kisaran 57.800 maybe more or less-nya, and then pagi ini saya sia-sia begitu market Asia buka ya, dibanting dulu turun habis itu balik lagi naik. Indian apa teman-teman? Flat ya. Kalau saya boleh mengambil kesimpulan sih kayaknya market minggu ini udah nggak bakal merhatiin lagi ya yang lanjutannya nanti malam, karena Jerome Powell akan ngomong lagi dan lanjut lagi ya testimoninya itu sekitar jam 9 malam nanti hari Rabu ya, which is hari ini teman-teman sekalian, nanti malam ya. Jadi tampaknya sih ini udah nggak jadi acuan gimana, karena saya rasa dari pertemuan yang pertama saya udah dapat kejelasan ya bahwa ya in the end ya dia mengatakan intinya ya teman-teman, intinya pada dasarnya mereka tetap ingin melihat data dulu ya, supaya memastikan kalau mereka tuh udah masuk dalam kondisi yang nyaman atau comfort atau ya pokoknya mereka udah yakin gitu ya kalau pangkas suku bunga sekarang tuh adalah waktu yang tepat gitu. Karena memang kalau misalkan kecepatan, bahayanya adalah naiknya suku bunga itu kecepatan pangkas suku bunga itu bisa menyebabkan inflasi naik, jatuhnya kayak kondisi di Eropa nih sekarang teman-teman, karena ECB sudah cut rate dan inflation ternyata naik lagi ya, tapi nggak banyak sih ya, tapi paling nggak angkanya naik aja udah harusnya membuat market ketar-ketir gitu. Jadi itu yang coba untuk dihindari oleh si Jerome Powell ya, dia menyampaikan dari pihak The Fed. Dan kemudian setelah sempat awalnya lack of progress ya di awal tahun, early part of this year, terus dia menyampaikan bahwa the most recent monthly readings have shown modest further progress. Jadi pada intinya ya dia meyakini ya more good data would strengthen our confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. Ya, dia masih ada keyakinan kalau inflasi itu masih bisa turun lagi sampai 2%-an teman-teman sekalian. Nah, kemudian ada satu ya sebenarnya yang memberikan tekanan jual sebenarnya tadi malam, yaitu ketika si Jerome Powell ditanya dan dia bilang nih dia nggak mau ngasih signal tentang timing terkait dengan action kedepannya ya berhubungan dengan suku bunga itu. Ya menjelang ini pandangan para pelaku pasar juga sih ya, still ya, with a November 5th ya presidential election on the horizon and just 2 scheduled Fed meetings before it, Powell was quizzed ya by Democrat ya, ini dari Partai Demokrat terkait dengan resiko job market kalau misalkan tidak ada cut rate soon atau dalam waktu dekat. Dan dari pihak Republik itu nanyanya soal penderitaan household ya terkait dengan inflasi yang saat ini sedang berlangsung ya, atau angka yang berlangsung ini. Jadi dilihat dari harga-harga bahan baku itu ya tentu saja mempengaruhi. Ya intinya semalam digencet lah Jerome Powell ya, benar-benar dihabisin teman-teman. Apalagi pas Elizabeth Warren ngomong ya, wah itu kayak anak kecil dimarahin orang tuanya gitu. Jadi ya pada intinya sih kalau yang saya tangkap ya seperti biasa ya Jerome Powell ya, nothing special, nothing surprising ya. Jadi ya paling nanti malam juga kalau dia ngomong lagi ya di hadapan anggota Senat pasti yang ngomongnya sama-sama lagi gitu. Dia juga nggak akan mau ngasih spesifik tanggal kapan gitu. Cuma paling nggak dari bacaan-bacaan ini teman-teman, beberapa informasi yang saya dapatkan adalah mereka yakini bahwa September itu cut rate ya lebih cepat. Ya dalam artian untuk lebih cepat mungkin enggak, tapi cut rate paling cepat menurut analis itu setelah ngelihat statementnya Jerome Powell adalah di bulan September. Jadi kalau kita ngelihat di sini conditional meeting menunjukkan angkanya 71,3%, tapi kalau agregat itu berarti kumpulan ya antara Bloomberg, kemudian mungkin Reuters, CNBC dan kawan-kawan itu angkanya 76,6%, lebih tinggi.
Ya, mereka meyakini the Fed akan pangkas suku bunga per September nanti. Dan yang menariknya lagi adalah di sini ya teman-teman ya, bulan 12. Kalau misalnya conditional meeting itu dipercaya 47,1% the Fed akan pangkas suku bunga. Sementara kalau agregat ini yakin banget loh. 95,19% mereka meyakini the Fed akan pangkas suku bunga. Yang artinya setahun ini akan 2 kali pangkas suku bunga. Ya, ini harusnya bisa menjadi sebuah kabar baik ya untuk midterm ke long term gitu. Ya, minimal memasuki kuartal 4 kita udah punya pegangan katalis nih yang bisa mendorong market itu kembali rebound. Bahkan katakanlah sekaligus meneruskan rally atau bulurannya, kira-kira seperti itu. Nah, terakhir Janet Yellen dia ngomong banyak, intinya dia cuma bilang inflation will continue to ease over time. Ya, time ya kuncinya teman-teman, artinya butuh waktu gitu loh. Jadi di sini sih berdasarkan beberapa informasi yang saya baca tadi ya, diyakini kalau ya pekan ini kan akan ada inflation report nih di hari Kamis ya, which is CPI, ada core CPI dan CPI. Nah, di sini berdasarkan reading dan juga berdasarkan pernyataan analis, mereka meyakini kalau inflation itu masih bisa lebih rendah. Inflation report pada minggu ini, dan itu mungkin mereka ngelihatnya dari CPI-nya ya, di luar core CPI, which is kalau misalkan core CPI itu kan exclude food and energy, mungkin yang bikin angkanya masih tetap bisa tinggi itu adalah dari harusnya ya, kalau yang saya baca-baca ya, si Janet Yellen juga ngomong hal yang sama sih. Dia bilang katanya saat ini inflation tuh masih tetap tinggi karena house rent, lebih ke house rent ya, dalam artian sewa rumah itu di US lagi mahal-mahalnya teman-teman sekalian. Jadi itu yang ikut mempengaruhi istilahnya core CPI belum bisa turun secara signifikan. Tapi kalau termasuk food and energy malah dipercaya angkanya bisa turun dari 3,3% ke 3,1%. Ini menandakan ya bagi mereka ya tetap dianggap sebagai inflation tuh cooling down gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan ya kemudian akhir pekan deh hari Jumat ya, PPI. Ya PPI sih nggak terlalu yang gimana banget. Biasanya paling kencang itu paling berasa adalah di CPI-nya. Jadi yang bakal harusnya menjadi trigger sih untuk market ya make a move pada sepekan ini. Nah teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang menarik ya yang perlu kita pahami. Jadi tadi kalau saya lihat ya teman-teman sekalian, ini inflow daripada si ETF ya, itu sudah mulai kembali sih. Kalau kita lihat at least tren 3 hari terakhir bagus ya, di hari tanggal 9, tanggal 8 dan hari Jumat lalu ya, kita ngelihat ada inflow yang lumayan di EBIT sih atau BlackRock. Hari Jumat mereka nggak belanja ya, tapi yang belanja itu yang paling banyak Fidelity, kemudian disusul oleh Bitwise dan ARK Invest ya, sekitar 11,3 juta. Di sini ada HODL ya, HODL ya, saya nggak tahu ini company-nya apa, nanti saya cari tahu teman-teman. Tapi intinya total adalah 143,1 juta dolar. Nah, yang menarik yang bikin kaget itu hari Senin kemarin BlackRock itu beli 187,2 juta, ada inflow. Bahkan yang menarik lagi adalah Grayscale juga ada inflow guys, 25 juta. Walaupun nggak banyak ya, tapi 25 juta lumayan. Dan in total inflow-nya di hari Senin itu adalah 294,8 juta. Berarti mereka start melakukan cicil beli ya. Dan kalau per tanggal 9 sebenarnya ini belum lengkap karena masih ada satu lagi di sini ya. Kalau misalkan lagi nggak libur, harusnya sih tulisannya 0 kayak gini guys. Tapi kalau misalkan nanti udah masuk hari libur, jatuhnya kayak begini, strip semua gitu ya, no transaction. Jadi BlackRock ini kita belum tahu nih dia bakalan ada pembelian atau bakal ada outflow atau malah cenderung inflow yang lebih gede lagi gitu kan. Ya kita nggak tahu teman-teman. Tapi ya so far hari Senin ada inflow, berarti menandakan indikasi yang cukup baik kalau mereka udah start melakukan cicil beli. Nah ini kayaknya sedikit banyak memudarkan ya fear terhadap German government di sini. Jadi kita tahu German government itu masih aktif selling karena kamu bisa lihat di walletnya ya, sebelah kanan tuh sebenarnya dia ngirimnya tuh masih banyak guys. Walaupun dikirim balik gitu ya. Artinya walaupun dia kirim katakanlah dari wallet mereka dia kirim ke Kraken atau misalkan ke Bitstamp gitu. Setelah dikirim pada akhirnya dikirim balik, itu berarti apa? Gak kejual teman-teman sekalian ya. Mereka udah taruh di exchange, Coinbase dan lain-lain, tapi gak kejual gitu. Nah akhirnya dia kirim balik ke walletnya, dan ini udah jadi hal yang biasa
kayaknya para pelaku pasar udah mulai mature gitu ya. Dalam artian ini udah bukan fear terbesar mereka lagi. Mungkin nanti kalau ada pergerakan dari Mt. Gox, nah itu yang bakal jadi guncangan. Tapi kalau misalkan untuk sementara waktu, Germany government kayaknya udah nggak yang gimana banget. Terakhir dia ngirim 20.000 Bitcoin itu di hari Senin ya, kita ngelihat ada bantingan panik gitu kan, kayak turun, tapi akhirnya dia recover, holding pas banget teman-teman di atas 2% retracement ya kalau kita lihat. Habis itu naik pelan-pelan ya, naik pelan-pelannya juga pelan banget sampai akhirnya kalau kalian memperhatikan dengan saksama ya, pada perspektif time frame lebih kecil, yang kecil banget kayak 30 menit, kamu bisa lihat di sini sebetulnya tuh membentuk yang namanya rising wedge pattern guys ya. Worst case scenario adalah kita kena reject lagi dari resistance-nya dan harga kembali di bawah turun untuk testing ke area bawah atau supportnya gitu ya. Itu sebenarnya sementara yang mungkin jadi concern ya. Tapi kalau kita ngelihat dari perspektif kayak daily gitu kan, closingnya daily gimana? Daily sih akhirnya bisa closing dalam keadaan bullish selama 2 hari berturut-turut, dan ini bisa menjadi sebuah pattern ya sebenarnya, kayak morning star pattern. Tapi saya nggak tahu ya apakah ini akan valid gitu, karena sebenarnya di saat yang sama kalau kita lihat juga dengan detail ya atau jeli, di sini juga bisa dikonsider sebagai inside bar. Jadi Bitcoin itu technically nggak kemana-mana guys, dia nggak creating higher high, juga nggak creating lower low, hanya saja ada fake out aja gitu. Jadi jatuhnya ini kayak false break gitu ya. Setelah kalian lihat lagi, oh ternyata dia cuma konsolidasi di tengah-tengah doang, nggak naik, nggak turun gitu. Tapi apakah ini artinya sebuah indikasi yang kurang begitu baik? Ya sebenarnya sih analisis saya masih sama ya, dalam arti kita melihat ada potensi di sini membentuk ABC atau mentok-mentok, atau bukan mentok sih, lebih tepatnya kalau kita beruntung ini malah jadi 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Dalam artian kita melihat ini ternyata sebagai bagian dari dia percobaan untuk pullback, atau kita ngelihat ini sebagai momen awal dia kembali reversal. Ya, jadi kalau misalkan dia naiknya dalam keadaan impulse, berarti kamu harus notice ya, ada kemungkinan kita akan segera masuk ke dalam fase impulsive move-nya. Tapi kalau misalkan dia naiknya poco-poco ya, which technically yang kayak terjadi hari ini gitu sih teman-teman sekalian ya, 30 minutes ya, kamu bisa lihat dia membentuk rising wedge. Ya, ini berarti kemungkinan besarnya kalaupun kita ngelihat dia naik, jatuhnya nanti cuman sekedar ABC flat, ABC zigzag lah, corrective pattern. Jadi kita ngelihat lagi ya, seperti yang saya bilang terakhir ya, ini juga bisa digunakan sebagai para whales itu untuk mencari lebih banyak liquidity ya. Jadi begitu dia naik, bayangin nih dia break 58.500 ya, and then dia naik lagi. Malah lebih bagus lagi kalau dia ngehajar $60.000 guys. Once dia ngehajar $60.000, nah itu kayaknya FOMO buyers bakal masuk tuh lebih cepat lagi. Jadi saya pikir ini ada skenario yang bisa mendukung untuk kondisi tersebut valid, dan itu sudah saya sampaikan serta saya jelaskan secara mendetail pada video yang sebelumnya ketika saya berbicara Jerman butuh pembeli ya. Nah, hari Senin manipulasi, kemudian hari Selasa setelah Jerome Powell speak, ternyata market masih flat ya, not reaktif yang kayak gimana banget. Dan kita ngelihat di sini at least ya, one of the good news yang saya pengen share ke teman-teman adalah ya, at least Bitcoin berusaha untuk close di atas exponential moving average 21. 8 dan 21 juga sudah berpotongan ke atas, dan ini memberikan indikasi bahwa ya minimal untuk short term ada potensi dia bisa pullback dulu lah kayak gini teman-teman ya, before nanti setelahnya dia turun lagi. Itu menurut saya nanti urusan belakangan. Yang penting kita lihat ya bahwa ya ini ada upshift pada EMA 8 dan 21, itu bisa menjadi indikasi yang cukup baik minimal untuk ngasih kita konteks bahwa Bitcoin ada upaya loh untuk dia rebound ya. Walaupun kalau kita lihat reboundnya, wah kayaknya bisa ambil kesimpulan lagi nih, ini rising wedge gitu kan, which is dia breakdown, wah ini mah turun lagi gitu ya. Tapi tetap teman-teman kita harus apresiasi ya. So for now itu sedikit yang saya pengen sampaikan ya ke teman-teman sekalian. Sebenarnya sehubungan dengan statement daripada Jerome Powell sih dan Janet Yellen, itu sebenarnya bisa menjadi kunci pandangan mereka ya, untuk kita melihat kira-kira nih worst case scenario langkah apa yang akan mereka ambil gitu kan. Tapi saya rasa mereka menjelaskan sebetapa confident-nya mereka melihat angka inflasi. Yang mudah-mudahan aja angka inflasi benar-benar turun. Kalau misalkan demikian itu valid, harusnya sih Bitcoin minggu ini menyambut data inflasi CPI atau inflation report dari CPI dan core CPI, itu bisa banget untuk mengangkat harga
Bitcoin minimal break dari $60.000. Jadi kita ngejar ke atas itu ya balik lagi seperti yang saya bilang, bisa menjadi sebagai sumber likuiditas bagi para whales-nya nanti. Kira-kira kayak gitu ya. For now teman-teman sekalian, I guess ya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi perhatikan high point ini dan juga merupakan VWAP ya. Jadi ini kayak strong resistance banget. Cuman kalau dia bisa cover di mana exponential moving average tadi udah nunjukin dia sudah mulai crossing up, bayangan saya adalah dia bisa segera break gitu loh, dan flipping VWAP itu menjadi supportnya. Nah ini kita bisa follow up dengan nyaman sebetulnya ya. Dan ya kira-kira seperti itu teman-teman sekalian yang saya bisa jelaskan ya, yang saya bisa sampaikan terkait dengan analisis seputar Bitcoin dan juga statement yang disampaikan oleh Jerome Powell dan Janet Yellen tadi malam. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. I'm really sorry kalau di video ini saya nggak keluarin muka ya teman-teman ya, karena mukanya lagi nggak oke banget ya. Tapi nanti next video update ya akan saya update kembali seperti biasa. Oke, God bless to you all. Have a nice day and cheers guys. See you guys again very soon. Bye bye.